dunia kita banyak iktikaf, banyak baca Quran, banyak mendekatkan diri kepada Allah. Yang diramaikan bukan masjid tapi pusat perbelanjaan. Apa salah? Ya nggak salah. Kalau memang bajunya sudah buluk, banyak jahitannya ya biar pantas ya beli gitu. Coba nanti dicek di dalam Al-Quran surat A'raf ayat ke berapa, 16 atau 17, nanti dicek aja, masih di juz 8. Sumpah serapahnya iblis tuh ketika baru diusir sama Allah, diusir dari surga, dia kan bilang wala tajidu aktsarahum syakirin. Jadi ayat panjangnya itu qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Itu sumpah pertama yang disampaikan iblis ketika menyatakan, mengekspresikan sifat dendamnya dia kepada ayahanda kita Adam alaihi salam. Itu gimana caranya membuat manusia itu pandai bersyukur. Ya Allah, sebagaimana engkau telah menyesatkanku, katanya, aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Aku akan datang dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Dan engkau ya Allah akan sedikit sekali menemukan hamba-hambamu dari anak cucu keturunannya Adam ini yang pandai bersyukur. Jadi syukur ini termasuk ibadah hati, bukan? Itu pun perlu kita pupuk. Karena kan kebanyakan kita Ramadan yang kita pahami ibadah hatinya adalah ikhlas dan sabar. Memang intinya itu sabar, nahan lapar, nahan dahaga, nahan dari kepentingan nafsu-nafsu duniawi yang lainnya. Selain itu juga syukur, ikhlas itu juga harus kita pupuk. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa ridho terhadap takdir ketentuan Allah yang sudah Allah gariskan dalam kehidupan kita. Itu kalau misal puasa kita benar-benar bisa merasuk ke dalam hati kita, itu setan kepayahan betul. Jadi yang kata Nabi SAW, ketika bulan Ramadan futihat abwabul jannah, akan dibukakan pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, akan ditutup seluruh pintu-pintu neraka, wa sulsilatis syayatin, dan para setan-setan itu dibelenggu. Makna hakikinya makna kiasannya adalah setan itu tidak benar-benar bisa menguasai manusia karena hatinya pun ikut puasa. Bukan hanya organ luarnya saja, organ batinnya yang secara spiritual nih, kalbu kita pun ikut dipuasani, sehingga dia nggak bisa punya kesempatan buat membisikkan perkara-perkara yang jahat. Kan kita tahu kata Nabi SAW, inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam. Sungguh setan itu berjalan setan itu berlarian di tubuh anak Adam, di mana? Pembuluh darah. Dalam riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inna syaitanal waswas wadi'u khutmah, wadu'a khutmahu, dia meletakkan moncongnya itu fi qalbi ibni Adam, pada hati atau jantungnya anak cucu Adam, qalbunya anak cucu Adam. Idza dzakarallaha khonasa, yang kalau dia ingat sama Allah, ini setan waswas ini, atau bahasa lainnya adalah setan korin, dia akan menyelinap bersembunyi, tapi masih tetap, karena sudah kodratnya setiap manusia hidup pasti ada satu setan yang mendampingi. Itu yang disebut setan korin. Dalam bahasa lainnya syaitonul waswas, karena sering membisikkan. Korin kan suka bisik-bisikin. Idza ghafala, yang apabila manusia itu lalai dari mengingat Allah, iltaqama qalbahu, maka dia akan melahap hati anak cucu Adam ini, sehingga dia benar-benar tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, dan rabun secara basirahnya. Basirah itu mata batin. Loh, Islam mengenal mata batin, ada basirah namanya,
Tapi berbeda dengan pemahamannya kaum para tidak normal. Para tidak normal, orang-orang indigo itu mengatakan mata batin kalau kebuka jadi bisa lihat apa? Setan mau diliatin kan? Konyolnya banyak orang-orang yang penasaran pengen dibuka mata batinnya. Itu kayaknya sudah sangat-sangat muak sama manusia, makanya ya udah bosen lihat wajah manusia gitu-gitu aja. Jadi pengen lihat wajah saya. Buat apa? Itu kalau mata batin benar-benar tersingkap, wah jadi bisa sering kesurupan. Dan itu bukan mata batin, itu penglihatan dari jin. Kalau mata batin yang hakiki yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya adalah sesuatu yang bisa membuat kita itu dekat kepada Allah dengan melihat segala aib-aib kita sekecil apapun itu. Apa kekurangan dari teman pengajianmu? Dicatat kamu banyak tuh, 1000 1000 kekurangan. Oke, sekarang catat kekurangan dirimu sendiri. Gak ada, saya perfect. Nah, yang kayak gini nih apa ya, kalau para ulama-ulama dulu kadang-kadang Allah singkapkan ya, ada namanya firasah. Jadi Allah singkapkan karena hatinya itu bening, selalu menjaga dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang subhat, sehingga dia itu dengan kejernihan batinnya Allah izinkan buat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga kalau ada temennya yang datang dia baru melakukan maksiat dia kerasa. Banyak tuh riwayat-riwayat itu saya tulis di buku Indigo. Saya nulis buku Potensi Gaib Manusia, dan yang indigo itu yang warna biru itu saya tulis, saya kupas. Di antaranya Utsman bin Affan juga pernah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau lagi duduk-duduk bermajelis, tiba-tiba ada salah satu laki-laki yang baru datang di majelis beliau. Kemudian beliau mengatakan, kegelapan apa ini? Kamu habis ngapain gitu? Kamu habis ngapain anakku, saudaraku? Coba kamu bertobat dulu sama Allah. Ya, katanya aku melihat bekas zina ada di kedua matamu. Kemudian para sahabat yang lain, kemudian orang-orang yang ada di situ tanya, awahyun hadza ba'da Rasulillah? Apakah ini adalah wahyu setelah Rasulullah meninggal? Kata Utsman, bukan, tetapi ini adalah firasat yang Allah torehkan kepada hati seorang hambanya yang beriman. Makanya kata Nabi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah wa yantiqu bitaufiqillah. Waspadailah kamu dari firasatnya orang beriman, karena dia melihat dengan cahaya Allah, dia berbicara dengan taufik, pertolongan atau bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat, kita mutolaah kitab-kitab tersebut, mereka itu langsung takut, ya Allah, kalau hanya melihat aib orang, tidak usah engkau berikan kemampuan kayak gini, manusia memang bakatnya di situ. Aku mau, ya Allah, supaya basiroh ini untuk bisa mendekatkan diriku kepada engkau, ya Allah. Tampakkan semua aib-aibku supaya aku bisa taubati satu persatu. Tampakkan semua dosa dan kesalahanku supaya aku bisa taubati dan aku bisa perbaiki. Karena bahaya kalau dia meninggal tiba-tiba masih ada satu dosa yang fatal belum sempat ditobati, itu bisa jadi lantaran dirinya dapat siksa kubur. Ya, bisa jadi lantaran dirinya mendapatkan doktor itu himpitan di dalam kubur. Karena setiap orang itu mengalami fase himpitan kubur. Kelak kita mati, kita semua mengalami fase itu, dan gak usah takut. Kalau kita memang betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah, rutin bertobat, fase itu gak lama dan tidak sampai meremukkan rongga dada kita. Berbeda kata Nabi SAW, untuk orang kafir, orang musyrik, itu rongga satu yang kanan dengan rongga kiri, tulang rusuknya itu menyatu sampai seperti ini, kata Nabi.
Beliau memperagakan itu dengan menautkan jari jemari beliau satu sama lain, yang kanan dan yang kiri. Jadi udah kayak abon. Orang kafir kayak gitu. Belum lagi didudukkan sama mungkar dan nakir. Jadi hal-hal yang kayak begini mestinya menjadi salah satu obsesi dan motivasi kita untuk selalu tobat sama Allah. Mau nggak mau, semua manusia jabatannya setinggi apapun, pengikutnya sebanyak apapun, ilmunya setinggi apapun, satu hal yang dia tuju liang lahat, dan itu nggak mungkin enggak, hanya menunggu giliran. Kapan? Sudah siap? Ya barangkali ini Ramadan terakhir kita kan nggak ada yang tahu. Iya kan? Siapa yang tahu? Ibu saya nggak ada yang tahu Ramadan kemarin, Ramadan saya yang terakhir sama ibu saya. Nggak ada yang tahu. Jadi barangkali ini Ramadan terakhir kita, nyusul orang-orang yang kita sayangi di alam ruh bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat. Kita nggak ada yang tahu itu, karena mati itu misteri. Ibu saya sehat walafiat, memang ada kanker, pada operasi malah memburuk. Dan sebab kematian itu nggak ada yang tahu. Nggak mesti harus ada penyakit degeneratif, nggak mesti harus ada penyakit-penyakit parah. Yang kemarin-kemarin awal 2026 itu kan kejutan-kejutan semua itu, orang-orang yang masih sehat, rutin olahraga, wafat. Nah kita kapan? Ini yang mesti harus kita siapkan dengan banyak dan rutin membersihkan hati. Sepertinya ini caranya gimana gitu kan? Caranya gimana kita bisa membersihkan batin kita? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya adalah dengan istighfar. Karena taubat atau istighfar itu akan apa ya jenengannya itu? Membersihkan hati kita dari noda-noda dosa dan maksiat, seperti halnya karat-karat yang nempel di besi yang dibersihkan. Karat loh, Nabi mengumpamakannya dengan karat. Kan susah banget pakai sunlight, nggak bisa kan? Iya, harus pakai apa namanya? Yang karat itu ya cairan khusus lah buat nganu karat. Nah tobat istighfar layaknya seperti itu. Dan kata para ulama, beruntunglah orang-orang yang rutin taubat, banyakin istighfar. Gimana lafadznya? Astagfirullah wa atubu ilaih. Cukup. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalimat yang Allah wahyukan kepada ayahanda dan ibunda kita, Adam dan Hawa, dan menjadi lafadz istighfar yang pertama kali Allah ajarkan kepada manusia. Rabbana zalamna anfusana. Di situ ada pengakuan, ya Allah, aku ini keliru. Kadang-kadang kita kan nggak mau ngaku salah kan ya, si setan ini, sifat-sifat setan ini. Jadi Allah ngajarkan, kalau kamu mau diterima tobatmu ya Adam, akui dulu bahwa kamu itu memang zalim, kamu itu salah. Wa illam taghfir lana, kalau engkau nggak ngampuni aku, wa tarhamna, dan tidak mengasihi aku atau kami, karena berdua ya, pasti kami akan merugi. Jadi kebanyakan doa-doa yang dipanjatkan oleh para nabi dan rasul itu nggak ada yang secara eksplisit meminta ya Allah ampuni aku. Itu saking beradabnya mereka kepada Tuhan. Orang-orang kalau sudah mengenal siapa Tuhannya dan bisa merasakan bagaimana kemahamuliaannya Allah Azza wa Jalla, itu pakai bahasa kiasan. Coba kita cek doanya siapa? Nabi Yunus. Itu kan istighfar juga. Salah satu istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Mana permintaan maafnya? Nggak ada kan? Iya. Jadi pertama yang dilakukan adalah menetapkan tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Engkau Tuhan yang maha suci, suci dari segala dosa, suci dari segala kelalaian, suci dari segala hal-hal yang bersifat aib dan cacat. Beda sama aku ya Allah. Jadi seakan-akan dia berucap seperti itu, beda sama aku yang sebaliknya.
Aku diterima di tengah manusia, aku diterima ucapan-ucapanku karena engkau tutupi aku dengan rahmatmu ya Allah. Coba engkau bongkar sedikit saja, nggak ada yang mau percaya. Bahkan untuk melihat wajah kita dengan aib-aib kita pun mereka nggak mau. Jangankan aib yang sifatnya dosa, video ngorok misalnya ya, kesebar ngorok tuh, wah buat bully nggak, bahan bullying nggak ya. Tapi misalnya kita nggak pernah aib kita saat tidur, jeleknya kita misal dengan pose yang lagi tidur kayak begitu, monyong dan lain-lainnya, nggak pernah kesebar ya, karena memang Allah tutupi. Gimana dengan cara nutupnya itu? Dengan terbatasnya indera kita ya. Kayak apa yang dibalik cover buku ini kan ibu-ibu nggak bisa lihat kan, bacanya mana? Ya nggak bisa lihat ya. Sekarang nih wajah saya ketutupan juga nggak bisa kelihatan. Ini tutupan yang secara fisikly. Ada tutupan gaib, tutupan yang batin yang memang Allah berikan supaya kita tidak saling melihat aib orang lain. Makanya Nabi Yunus alaihi salam diwahyukan Allah, diilhamkan Allah dalam batinnya ketika berada di perut ikan lele, masa lele beneran paus ya, ikan nun wallahu alam ikan apa. Cuma ada ilmuwan sekarang kayaknya bukan paus deh, karena paus itu bolongannya kecil, tenggorokannya cuma segini, kayaknya hiu apa namanya itu, hiu paus, well apa namanya itu, saya tahunya Hot Wheel. Mobil mainan itu. Ya itu. Nah jadi diilhami untuk baca itu. Pertama menetapkan Tuhan kita, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, menyucikan Tuhan kita, kemudian mengakui aku ini zalim. Walaupun tidak ada kata-kata yang jelas untuk mohon ampun, tapi ini bentuk adab, bentuk akhlak para nabi. Tahu nggak ketika Nabi Musa alaihissalam baru kabur dari Mesir karena bukan membunuh apa? Melerai kaum Kipti dan orang Israel, Bani Israel lagi ada yang bertengkar ya. Fawakazahu, kemudian beliau Nabi Musa itu mendorongnya dengan jari. Fawakazahu itu kata syekh saya di Al-Azhar itu kayak gini gitu. Coba pakai jari, mental sampai mati. Dikejar-kejar sama apa? Sama pasukannya Fir'aun. Ini Musa mana nih? Bani Israel udah dipiara dibesarkan di sana, malah bunuh kaum Kipti. Ada dia lari ke negeri Madian, negerinya Nabi siapa? Shu'aib. Apa yang diabadikan Allah doanya Nabi Musa di juz 20 surat Qasas? Beliau itu udah habis bekal, haus, dahaga. Saat itu nggak ada pom bensin ya, nggak ada minimarket. Karena zaman itu tuh ya padang pasir yang benar-benar tandus. Haus bekal, haus bekalnya nggak ada makanan. Plus juga beliau kepengen, karena usianya itu sudah matang, kepengen menikah. Cuma yang paling urgen saat itu adalah untuk melepas dahaga dan juga makanannya. Kita lihat apa yang Allah firmankan, mengabadikan bagaimana beradabnya Nabi Musa alaihi salam. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Terjemahnya apa? Ya Allah, aku sangat membutuhkan kebaikan-kebaikan yang engkau berikan kepadaku. Jadi pekebuh saat doa itu, yang terpenting dari itu semua, hadirkan rasa malu kita. Hadirkan apa? Rasa malu kita. Hadirkan, tampakkan bahwa kita adalah hamba Allah yang dhaif, yang lemah. Kita sangat butuh kasih sayangnya, butuh ampunannya, butuh pertolongannya. Demikian juga saat istighfar. Kalau itu nggak usah astagfirullah, ya boleh astagfirullah juga, itu termasuk sunnah Nabi yang lebih ringkas. Tapi ada kalanya kita boleh juga membaca istighfar dengan kalimat yang lainnya. Rabbana zalamna anfusana, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk.
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu disunahkan baca 4 kali ketika pagi, 4 kali ketika petang. Dalam musnadnya Imam Ahmad kata Nabi SAW, siapa yang membaca 4 kalimat membaca kalimat ini, kalimat Sayyidul Istighfar 4 kali pagi ataupun petang, kemudian Allah takdirkan dia meninggal di sudah dituliskan untuk menjadi ahlul jannah. Ini sahih. Cari dari Syarh Hisnil Muslim, Syarh Hisnil Muslim karya Syekh Wahab Al-Qahtani. Ada syarahnya di situ. Nah, di situ ada dalil-dalil yang sahih. Kenapa kok Nabi menganjurkan baca ini berapa kalinya? Pengen husnul khotimah? Di antaranya harus rutin nopo tadi baca Sayyidul Istighfar. Paling enggak 5 waktu sholat. Ayo kita baca ayat kursi. Mudah, pendek lah, nggak terlalu panjang. Karena jarak antara dia dengan surga, kalau dia sudah baca ayat kursi dengan penuh keyakinan, keimanan, nggak ada sesuatu yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Maksudnya apa? Ya karena kita masih hidup, nggak mungkin kita masuk surga sekarang. Tapi kalau kita mati setelah membaca ayatul kursi dengan penuh keyakinan dan keimanan, kata Nabi SAW, dakhalal jannah, dia masuk surga. Maha pemurahnya Allah Azza wa Jalla ketika umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman kita ini, Allah tahu kita adalah umat yang banyak berkeluh kesah, yang lemah secara fisik, secara mental, sehingga ujiannya itu tidak sama dengan umat-umat sebelumnya. Itu Allah sangat mudahkan kita itu untuk apa? Menghilangkan dosa. Sangat mudah. Dalam surat Al-Hijr di ayat 14 itu dikatakan apa? Innal hasanata yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kesusahan. Kesusahan apa? Dosa. Akan menghapus dosa. Jadi ada beberapa dosa yang memang Allah hapus ketika setelah kita melakukannya, kita menyesal walaupun belum sempat tobat, tapi kita misal bersedekah, sholat sunnah, itu atas izin Allah dosa-dosa kita pun akan dihilangkan, dihapus oleh Allah. Kepenak enggak? Jadi masuk surga sama masuk neraka gampang mana? Masuk surga lebih gampang. Kita sudah punya kuncinya. Kita ini sudah megang kunci surga, la ilaha illallah. Neraka nggak ada kuncinya. Neraka nggak ada kuncinya, kok banyak orang nyemplung. Neraka nggak dikasih kunci sama Allah. Yang dikasih kunci mudah banget surga itu, la ilaha illallah. Siapa saja orang yang akhir kalimatnya di dunia ini adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Kita muslim, beriman pada Allah, menyekutukan Allah enggak, sudah ada jaminan. Jadi lebih gampang jane, kok bisa-bisane gitu. Malah ada apalagi wanita, ya wanita untuk masuk surga itu sebenarnya jauh lebih mudah daripada laki. Nggak ada wajib jihad, dia cukup taat sama suaminya. Suaminya mengatakan, ya Allah, aku ridho sama istriku, aku ridho sama istriku. 3 kali dia mengatakan aku ridho sama istriku, dia bakal dipanggil sama Allah dari 8 pintu surga, terserah mau kemana, asal dia benar-benar taat dan baktinya sama suami betul-betul ditambahkan. Lebih kepenak ya sebenarnya. Moga-moga ini ibu-ibu semuanya kelak masuk surga, jadi bidadari surga untuk suami-suaminya. Yang belum punya suami moga-moga cepat nikah. Loh, kok banyak sekali? Saya kira sedikit malah yang jomblo mati. Banyak banget ya, Masya Allah. Iya.